Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elinda Kartikasari, absen 8 dari kelas 4A Teknologi Kimia Industri Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesehatan keselamatan kerja dengan analisis studi kasus explosion at the Packaging Corporation of America dari The Louisiana Pulp and Paper Mill. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat tentang kejadian. Untuk lokasi kejadiannya sendiri, di Packaging Corporation of America dari The Louisiana Pulp and Paper Mill. Untuk tanggal kejadiannya pada tanggal 8 Februari 2017 pukul 11 siang waktu setempat. Jenis kecelakaan kerja, hot work berupa ledakan dan api. Untuk korbannya sendiri, 7 orang mengalami luka serius dan 3 orang meninggal dunia. Untuk deskripsi singkat tentang kejadian ini sendiri adalah kecelakaan kerja terjadi saat pekerja sedang melakukan perbaikan berupa pengelasan di dekat tangki yang di dalamnya terdapat bahan yang mudah meledak. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi proses. PCA dari The Louisiana Pulp and Paper Mill ini sendiri adalah suatu industri yang memproduksi kardus yang terbuat dari pulp. Di dalam proses yang terjadi di PCA ini sendiri melibatkan 3 alat. Yang pertama adalah turpentine stripping column, yang kedua adalah full condensate tank, dan yang ketiga adalah full condensate stripping column. Dalam proses pulping ini sendiri menghasilkan uap yang mengandung metanol, terpentin, air, dan beberapa gas yang tidak terkondensasi yang berupa mengandung sulfur. Untuk turpentine stripping column ini sendiri, pada alat ini terjadi pemisahan antara turpentine dengan uap atau gas yang belum terpisahkan. Jadi di dalam turpentine stripping column ini, untuk produk atasnya adalah turpentin yang sudah berhasil terpisah, dialirkan menuju ke kondensor. Untuk produk bawahnya berupa uap yang belum terpisahkan akan dikondensasikan menjadi liquid yang mengandung sisa sulfur dan turpentin yang kemudian akan dialirkan menuju ke full condensate tank. Di dalam full condensate tank ini sendiri, uap yang belum terpisahkan dikondensasi menjadi liquid yang mengandung sisa sulfur dan turpentin itu tadi, kemudian dialirkan menuju ke full condensate stripping column. Di dalam full condensate stripping column ini terjadi pemisahan antara gas dengan air. Untuk gasnya sendiri adalah gas turpentin, dan untuk airnya ini adalah digunakan industri ini sebagai air proses untuk semua proses. Selanjutnya, ini ada PFD untuk lebih jelasnya dari proses yang ada di PCA ini sendiri. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan kronologi kejadian tentang ledakan yang ada di Packaging Corporation of America atau PCA yang berada di The Louisiana, Amerika Serikat. Untuk kronologi kejadian meledaknya tangki di PCA Louisiana Pulp and Paper Mill ini terjadi saat mereka sedang maintenance pada tanggal 8 Februari 2017. Maintenance dilakukan untuk memperbaiki pipa air yang terletak di atas tangki penampungan kondensat yang berada di atas tangki sini. Karena diadakan maintenance itu tadi, valve pada tangki kondensat ditutup, dan pada saat itu masih terdapat liquid setinggi 10 feet yang berada di dalam tangki kondensat itu, dan 20 feetnya ini mengandung gas yang mudah meledak itu tadi. Turpentin yang tidak dikeluarkan tersebut yang berada di dalam tangki tersebut terjadi karena pekerja kebingungan tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap operasi tangki kondensat tersebut. Oleh karena itu, valve untuk mengalirkan turpentin itu ditutup selama berbulan-bulan. Akibatnya jumlah turpentin yang lebih mudah terbakar bertambah pada tangki kondensat tersebut.
karena kondisi vapor di dalam tangki berubah menjadi dingin sehingga menyebabkan tekanan dalam tangki tersebut menurun. Hal tersebut dapat memicu relief valve yang berada di atas tangki untuk menambah udara yang berfungsi untuk menghindari kerusakan pada tangki dari tekanan vakum. Akibatnya, ada suplai udara yang masuk dan oksigen yang terkandung di dalam udara itu sendiri bereaksi dengan uap atau gas yang mudah meledak di dalam tangki tersebut. Akibatnya, suasana di dalam tangki menjadi lebih eksplosif lagi. Kemudian, sebelum memulai pengelasan pada pipa air yang bengkok tersebut, para pekerja sebelumnya sudah menggunakan detektor untuk menguji udara atmosfer di sekitar tangki tersebut. Apakah ada kandungan atau gas yang berbahaya, dan dinyatakan oleh salah satu pekerja udara atmosfer baik-baik saja dan tidak ada gas yang berbahaya. Akan tetapi para pekerja tidak menyadari adanya campuran berbahaya di dalam tangki itu yang terdiri dari udara dan terpentir yang terkumpul di dalam tangki kondensat itu sendiri. Selanjutnya, aktivitas kerja panas tetap dilakukan oleh para pekerja itu. Akibatnya, memungkinkan menyulut isi tangki kondensat yang berisi gas yang berbahaya tadi. Akibatnya, tangki tersebut meledak dan terpisah dari pangkalannya dan meluncurkan melewati struktur 6 lantai sebelum mendarat di peralatan proses sekitar 375 kaki. Dan kejadian ini menewaskan 3 orang dan melukai 7 lainnya. Semuanya adalah kontraktor yang bekerja di sekitar tangki kondensat tersebut. Untuk contoh kasus yang serupa, itu saya menemukan dari literatur yang saya baca, pada 16 Oktober tahun 1995, 2 tangki penyimpanan air limbah yang berisi hidrokarbon mudah terbakar meledak di kilang Pennzoil di Roseville, Pennsylvania. Dan kejadian ini menewaskan 5 pekerja dan melukai 1 pekerja lainnya. Pennzoil ini juga akibat dari ledakan ini sehingga dia membayar denda sebesar $1.500.000. Mirip dengan tangki di PCA, masing-masing dari 2 tangki penyimpanan Pennzoil tidak memiliki lampiran cangkang atap yang lemah atau tindakan pencegahan ledakan lainnya. Akan tetapi, tindakan pengendalian yang dilakukan oleh kilang Pennzoil di Roseville ini adalah, yang pertama adalah mengembangkan sistem manajemen untuk mengidentifikasi dan mengontrol semua sumber uap yang mudah terbakar. Untuk sistem manajemen keselamatan prosesnya itu lebih dievaluasi lagi, yaitu meliputi operasi, penanganan limbah, semua bahan kimia yang terkandung dalam proses, dan semua proses yang dikendalikan. Kemudian untuk analisa dari kasus PCA itu sendiri, penyebabnya adalah para pekerja tidak mengetahui isi dari tangki kondensat tersebut. Terdapat kandungan uap yang berbahaya dan dapat menyebabkan ledakan. Akibatnya, kejadian tersebut menewaskan 3 orang dan melukai 7 orang lainnya. Untuk semua kontraktor yang bekerja di sekitar tangki kondensat tersebut. Untuk resikonya itu sendiri, industri PCA mengalami kerugian yang besar dan citra di masyarakat PCA ini menjadi turun. Kemudian untuk analisa risk assessment-nya itu sendiri, yang pertama saya menemukan hazard, yaitu pekerja lalai dan tidak melaksanakan proses safety management yang mengakibatkan eksiden berupa terjadi kecelakaan kerja dan merugikan industri tersebut. Untuk konsekuensinya itu sendiri adalah atau dapat menyebabkan kematian dengan probabilitas 2 antara 1 sampai 5 tahun dengan nilai resiko M5. Dan tindakan pengendaliannya berupa melaksanakan proses safety management semua unit yang ada pada industri tersebut.
Yang kedua adalah pekerja lalai dan tidak mengecek isi tangki kondensat ketika akan melakukan pengelasan pada pipa yang memuai itu tadi. Eksidennya berupa terjadi ledakan hingga menewaskan beberapa pekerja di sekitar area tersebut. Untuk konsekuensinya berupa E juga, yang berupa kematian, probabilitasnya 1, lebih dari 5 tahun. Untuk nilai resikonya H1. Untuk tindakan pengendaliannya adalah lebih teliti dalam melakukan pengecekan terhadap isi tangki kondensat sebelum melakukan pengelasan pada pipa yang memuai. Untuk yang selanjutnya adalah industri tidak menerapkan keselamatan pada proses, atau kurang tepatnya dalam menganalisis bahaya proses. Eksiden yang ditimbulkan adalah tidak ada yang bertanggung jawab terhadap suatu proses yang sedang berjalan. Untuk konsekuensi itu sendiri adalah E yang berupa kematian, dan untuk probabilitasnya 2. Untuk nilai risikonya M5. Untuk tindakan pengendaliannya, industri harus mengevaluasi dengan rinci tentang analisis bahaya pada proses. Selanjutnya, hazardnya, pekerja kontraktor yang melakukan pekerjaan di atas ketinggian. Eksidennya dapat berupa terjadi kecelakaan kerja dan merugikan industri tersebut. Contohnya saja, apabila pekerja kontraktor itu jatuh, dapat mengakibatkan luka yang parah atau serius, atau bisa juga kematian pada pekerja kontraktor itu sendiri. Konsekuensinya E berupa kematian dan probabilitas 2, nilai resikonya M5. Untuk tindakan pengendaliannya menggunakan APD yang lengkap untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan itu tadi. Untuk yang selanjutnya adalah penutupan valve dari tangki kondensat menuju tangki turpentin. Eksidennya berupa minyak turpentin akan menetap dan keadaan tangki menjadi vakum. Untuk konsekuensinya juga E berupa kematian, probabilitasnya 1, nilai resikonya H1. Untuk melakukan tindakan pengendaliannya, melakukan pemeriksaan secara berkala keadaan tersebut apabila akan melakukan maintenance. Untuk yang terakhir adalah pekerja melakukan hot work di atas tangki yang mudah meledak. Eksidennya menimbulkan kebakaran atau ledakan, dengan konsekuensi E berupa kematian dengan probabilitas 2 dan nilai resiko M5. Untuk tindakan pengendaliannya, melakukan pengecekan pada tangki setiap akan melakukan sebuah pekerjaan hot work, dan memahami sumber potensi bahaya, dan juga menggunakan APD yang lengkap. Selanjutnya adalah analisa nilai resiko sisa. Untuk tadi, hazard yang pekerja lalai dan tidak melaksanakan proses safety management, tindakan pengendaliannya melaksanakan proses safety management semua industri pada industri tersebut. Seharusnya konsekuensinya bisa turun menjadi A dan probabilitasnya 2 dengan resiko L2 karena sudah dilakukan tindakan pengendalian berupa ini tadi, melaksanakan proses safety management. Untuk yang kedua, hazardnya, pekerja lalai dan tidak mengecek isi tangki kondensat ketika akan melakukan pengelasan pada pipa yang memuai. Untuk tindakan pengendaliannya lebih teliti dalam melakukan pengecekan terhadap isi tangki kondensat sebelum melakukan pengelasan pada pipa yang memuai. Seharusnya bisa juga turun menjadi konsekuensi A, probabilitas 1, dan untuk nilai risikonya L1. Untuk yang selanjutnya, hazardnya, industri tidak menerapkan keselamatan pada proses atau kurang tepatnya dalam menganalisis bahaya proses. Untuk tindakan pengendaliannya itu sendiri, industri harus mengevaluasi lebih rinci lagi tentang analisis bahaya pada proses, dan konsekuensinya juga seharusnya bisa turun menjadi A dengan probabilitas 2 dan nilai risiko L2. Selanjutnya adalah hazard yang pekerja kontraktor yang melakukan pekerjaan di atas ketinggian. Tindakan pengendaliannya menggunakan APD lengkap untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan juga seharusnya bisa turun menjadi konsekuensi A dengan probabilitas 2 dan nilai resikonya L2. Untuk hazard penutupan valve dari tangki kondensat menuju tangki turpentin, tindakan pengendaliannya apabila sudah
Dilakukan tindakan pengendalian berupa melakukan pemeriksaan secara berkala keadaan. Apabila akan melakukan maintenance, seharusnya bisa berkurang nilai konsekuensinya menjadi A dengan probabilitas 1 dan nilai resiko L1. Untuk yang terakhir, dengan hazard pekerja melakukan hot work di atas tangki yang mudah meledak. Untuk tindakan pengendaliannya, melakukan pengecekan pada tangki setiap akan melakukan sebuah pekerjaan hot work dengan konsekuensi A dan probabilitas 2, dan untuk nilai risikonya L2. Untuk daftar pustaka yang saya gunakan di dalam presentasi ini, saya menggunakan DCSP. DCSP itu sendiri, CSP adalah sebuah website yang digunakan untuk menganalisis sebuah hazard atau kecelakaan kerja yang terjadi dalam sebuah industri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.